Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Apa itu sejarah pemikiran ekonomi Islam? Pemikiran ekonomi Islam merupakan buah pikiran para pemikir Muslim dalam menanggapi tantangan ekonomi di zamannya. Tanggapan ini diilhami oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja, akal sehat dan pengalaman pun ikut berperan. Pemikiran juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat di mana pemikiran itu berkembang. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Pada masa pemerintahan Umar ibnu Al-Khattab yang berlangsung selama 10 tahun, beliau banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang barat menjuluki Umar sebagai The Saint Paul of Islam. Sistem ekonomi yang telah terbangun pada masa itu seperti adanya pendirian lembaga Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, usur, sedekah dari non-muslim, mata uang, klasifikasi dan alokasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan yang berlangsung selama 12 tahun, ia berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transosania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman ibnu Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibnu Al-Khattab. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran, dan pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada pada masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak.